Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Melinda, NPM A1E 018015. Yang saya hormati Bapak Eko Risdianto, MSc, selaku dosen mata kuliah media pembelajaran. Di sini saya akan membuat resume video tentang belajar cara publish jurnal nasional dan internasional bagi para peneliti pemula. Baiklah, langsung saja penjelasannya sebagai berikut. Baiklah, langsung saja saya mulai. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menyusun manuskrip atau artikel yang telah kita buat secara akuntabel. Nah, seperti kita sudah ketahui bahwasannya manuskrip itu sudah memiliki susunan, yang mana susunannya sebagai berikut, mulai dari judul, kemudian abstrak, kemudian pendahuluan, kemudian metode, kemudian hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan, dan juga referensi. Namun, ternyata ketika manuskrip atau artikel kita itu dikirimkan oleh editor ke reviewer, yang pertama kali dilihat oleh editor itu bukanlah berdasarkan susunan ini, melainkan ada 3 hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama kali dibaca editor adalah novelty. Apa itu novelty? Novelty adalah tingkat kebaruan dari artikel yang kita buat. Kemudian yang kedua adalah contribution atau kontribusi, yaitu sejauh mana kontribusi artikel kita ini terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya adalah presentasi, yang mana di sini presentasi menyatakan bagaimanakah penyajian artikel yang telah kita buat secara keseluruhan dan seberapa diinginkan dibaca artikel kita itu oleh para editor dan juga oleh masyarakat luas. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menyusun artikel penelitian yang akuntabel. Di sini yang perlu kita lakukan atau yang perlu peneliti lakukan yaitu harus sudah memiliki hasil penelitian, yang mana hasil penelitian ini sudah disajikan baik dalam bentuk gambar, tabel, maupun dalam bentuk deskripsi. Kemudian yang kedua, setelah kita mempunyai hasil penelitian, kita adalah membuat pembahasan, yang mana di sini pembahasan yang baik berisikan cerita baru dan juga mendialogkan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian, langkah yang ketiga adalah membuat kesimpulan. Setelah kita mempunyai hasil pembahasan dan telah kita bahas, maka kita perlu menarik kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah kita bahas. Kemudian yang keempat adalah menulis metode. Setelah kita mendapatkan hasil, tentu kita punya cara atau mempunyai metode. Bagaimana sih kita bisa mendapatkan hasil itu? Nah, di bagian metode inilah kita menuliskan bagaimana cara kita untuk memperoleh hasil pengamatan. Kemudian yang kelima adalah membuat pendahuluan. Pendahuluan yang baik itu berisikan sebagai berikut. Yang pertama adalah apa masalah yang kita bahas. Kemudian, apa yang sudah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya terkait dengan masalah yang kita bahas. Kemudian, apa yang luput dari pengamatan peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian, apa gagasan yang kita tawarkan. Kemudian, apa yang ingin kita capai atau apa tujuan yang ingin kita capai. Selanjutnya yang keenam adalah menulis abstrak.
Abstrak itu letaknya di awal setelah judul. Nah, di sini abstrak sebagai etalase yang pertama kali akan dilihat oleh pembaca. Oleh karena itu, kita harus buat abstrak yang berisikan ringkasan atau penjelasan secara umum tentang artikel yang kita bahas secara menarik. Kemudian yang ketujuh adalah membuat judul. Judul yang perlu kita buat adalah judul yang baik, jelas, ringkas, dan juga lugas. Selanjutnya yaitu mengecek referensi. Jadi di sini kita juga harus memperhatikan referensi atau citasi terkait artikel yang kita buat. Kemudian yang kesembilan adalah membuat acknowledgement, yaitu memberikan pengakuan riset dari mana pembiayaan artikel yang kita publikasikan. Misalnya, artikel kita itu tidak menggunakan dana dari lembaga riset, maka kita perlu memastikan bahwa di sana terdapat klaim bahwa kita memang tidak terikat dengan lembaga riset. Baiklah, selanjutnya untuk lebih jelasnya di sini saya akan menjelaskan secara lebih rinci bagaimana menyusun artikel yang akuntabel. Di sini digambarkan pada bidang publikasi 3D yang dalam hal ini dijelaskan dalam diagram kartesian. Di sini memuat sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Yang mana masing-masing sumbu memiliki skala dari 1 sampai 10. Sebenarnya manuskrip atau artikel yang kita kirim ke jurnal itu biasanya editor hanya melihat artikel yang memiliki koordinat 8,8,8 pada accepted area. Yang mana koordinat ini artinya pada sumbu X novelty-nya bernilai tinggi atau tingkat kebaruan itu bernilai tinggi. Kemudian pada sumbu Z, kontribusi bernilai nyata atau kontribusi nyata. Kemudian pada sumbu Y, maksudnya presentasi itu bernilai baik. Artinya penyajian presentasi itu harus baik. Nah, jadi ketiga ini merupakan karakteristik manuskrip atau artikel yang harus kita penuhi. Jika ketiga syarat ini sudah kita penuhi, maka artikel atau manuskrip kita yang kita kirim ke jurnal maka tentu akan mudah diterima. Jadi ingat 3 syaratnya, ketiga-tiganya harus bagus, yaitu novelty, kontribusi, dan juga presentasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang bagaimana menyusun artikel yang akuntabel. Di sini ada 9 step atau 9 langkah. Yang pertama, seperti sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa yang pertama adalah hasil temuan. Kita harus menampilkan hasil temuan atau hasil penelitian, baik dalam bentuk gambar, dalam bentuk tabel, maupun dalam bentuk deskripsi. Kemudian yang kedua adalah buat pembahasan, yang mana pembahasan ini berisikan arti temuan tersebut, bahas secara mendalam. Kemudian komparasikan dengan temuan periset sebelumnya. Kemudian apakah sudah menunjukkan kemajuan? Apabila belum, kita harus kembali sampai sebuah pembahasan kita itu memuat sebuah cerita baru yang berisi argumen-argumen yang baru dan teruji, tervalidasi kebenarannya. Selanjutnya kita membuat kesimpulan. Setelah kita mempunyai hasil penelitian dan juga telah kita bahas, kita perlu menarik kesimpulan, yang mana di sini kesimpulan memuat simpulan temuan penelitian. Kemudian, apa kontribusinya pada pengembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian cek
Apakah tujuan studi telah terpenuhi? Selanjutnya, tuliskan metode penelitian secara lengkap untuk mendapatkan temuan riset tersebut. Di sini, metode yang kita jelaskan adalah metode yang benar-benar kita lakukan untuk memperoleh hasil pengamatan. Deskripsikan. Kemudian, pastikan metode ini dapat diulang oleh orang lain atau peneliti lain. Yang kelima adalah membuat introduction atau pendahuluan yang mengantarkan pembaca untuk sampai pada kesimpulan atau riset. Selanjutnya adalah cek dan recheck. Apakah betul bahwa metode yang telah kita tuliskan itu benar-benar bisa menjamin bahwa hasil yang kita peroleh itu memang berdasarkan metode yang kita tuliskan? Selanjutnya, langkah yang kelima yaitu membuat introduction atau pendahuluan, yang mana pendahuluan ini akan mengantarkan pembaca untuk sampai pada kesimpulan riset. Kemudian, langkah yang keenam yaitu membuat abstrak atau brief summary tentang tujuan penelitian, metode penelitian, kemudian pembahasan dan kesimpulan. Kemudian pilih kata kunci. Langkah ketujuh adalah membuat judul. Buat judul yang suitable dan mewakili temuan riset. Ya, di sini judul harus jelas, ringkas, dan tentunya harus menarik. Di sini judul boleh kita buat dengan menggunakan kata tanya. Dewasa ini kita sering menemukan bahwasanya banyak judul yang menggunakan kata tanya dan ternyata ini cukup menarik perhatian para pembaca. Kemudian langkah ke-8 adalah cek dan recheck citasi dan daftar referensi. Ini merupakan hal yang cukup penting karena untuk menghindari plagiarisme dari artikel yang kita buat. Nah, karena sekarang ini sudah banyak sekali aplikasi reference manager yang dapat kita gunakan untuk membuat citasi atau daftar referensi. Saya rasa kesalahan terkait dengan citasi dan daftar referensi ini dapat kita hindari. Kemudian yang ke-9 adalah membuat acknowledgement. Ini merupakan sangat penting karena apa? Acknowledgement dapat memperkuat artikel kita. Karena apabila artikel kita ini dibiayai oleh lembaga riset, maka seorang editor ini akan melihat artikel kita seperti ini. Oh, ternyata proposal ini sebelumnya telah diverifikasi, kemudian sudah diamati pelaksananya dan juga telah dievaluasi sehingga memperoleh validasi hasil penelitian yang valid. Selanjutnya, langkah yang selanjutnya yaitu tulis paper GFA, buat cover letter dan juga submit paper. Dan setelah itu kita bisa melanjutkan atau melakukan riset yang selanjutnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya harap video ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Eko Risdianto selaku dosen mata kuliah media pembelajaran yang telah membimbing kami selama mengikuti perkuliahan media pembelajaran. Terima kasih atas ilmu